izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian dan mohon kita rileks sambil memperkenalkan diri di kolom chat masing-masing. Silakan ada Bu Oti, silakan juga Pak Abdul Manan untuk memperkenalkan diri. Selamat siang Ibu, Bapak. Halo. Selamat. Ya, Selamat siang. selamat jumpa kembali Pak Miki, Bapak-bapak, Pak. Ya, selamat siang Pak. Ya, Pak Socan. Ya, selamat. Luar biasa siang. pertemuan yang pertama saya jadi terkagum-kagum. Mudah-mudahan yang kedua ini luar biasa lagi. Saya lihat wajahnya Pak Abdul Manan keren banget nih hari ini. Cerah banget nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih semangat tuh siang ini. Betul. Pak Hidayat. Halo, selamat siang semuanya. Salam kenal. Selamat siang. Selamat siang Bu Oti. Semangat semua ya. Amin. Amin. Ya, salam sehat dari Semarang. Pak Oti dari Miki, Semarang. ditunggu-tunggu nih materinya Bu Elis. Terima kasih sudah mau didapuk jadi moderator nih. Dengan senang hati Bu Oti. Salam kenal juga. Salam kenal. Semuanya. Pak Sorcan. Ya, siap. Apa kabar? Senang ngangsu Ya. kamroh sama panjenengan. Banyak hal yang nanti didapatkan di Bapak. Amin. Yang milenium ini saya Iya, sudah nih. ke Panum ini eranya. Sudah Tapi- milenium lagi. Suaranya Ibu suara milenial nih. Oh gitu ya? Semangat. Wah, Iya dong. Semangat. Harus. Dari suaranya Ibu Harus, suara umur ya. 25 tahun tuh. Semangat. Kalau dari sini Ini kedengaran 20, Pak. Nanti bisa ngomong terus ini nggak barbar ini saya nggak salah. Semangat. Nah, itu Fotonya dia. Bu Oti. Monggo, salam kenal. Monggo dilanjut Ibu Bapak. Ya, Pak Hidayat Mufti. Bapak dari mana, Pak? Saya Banyuwangi Bu. Oh, jauh ya, Pak ya? Ya. Banyuwangi. Pak Abdul Manan dari mana nih? Silahkan di Saya dari Kerawang, Bu. Oh, dari Kerawang. Iya, dari Kerawang, Jawa Barat. Ya. Pak Manan dari Kerawang. Kemudian kami mohon kepada peserta yang lain yang sudah ada di room meeting, silakan memperkenalkan diri di kolom chatnya. Kita di sini semoga yang hadir dari Sabang sampai Merauke ya Pak ya. Betul. Nasional kita, Bu. Keren ya. Iya, sambil Indonesia. menunggu jam 3 nanti Pak Sorcan akan membawakan materi yang keren sekali. Mari Bapak Ibu sekalian untuk kita saling berkenalan di situasi seperti ini. Semoga kita tetap sehat dan terus produktif Bapak Ibu sekalian. Amin, 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 amin. Amin, amin. Di sini ada Pak Edi Siswanto. Pak Edi dari Banjarmasin, ada Pak Honorata dari Semarang juga. Salam kenal Bapak. Ini juga ada dari Batam, ada Pak Syahwendi. Kemudian ada Pak Firdausya dari Tangsel. Wah, ini lengkap ya. Lengkap Kota, ya. semoga. Banjarmasin ada tuh tadi. Oh iya, dari Banjarmasin, Pak Edi. Iya. Ya, semoga pertemuan kita ini saling memberikan kemanfaatan, ya, khususnya dalam dunia HR maupun untuk individu kita, ya Pak ya. Iya. Baik, mungkin sambil menunggu rekan-rekan yang lain, saya akan sedikit preview untuk topik webinar atau storytelling pada siang hari ini yang akan nanti disampaikan oleh Mr. Sorchan dengan topiknya adalah Future Job, Career Success, dan Career Path begitu. Ketiganya sangat penting dalam dunia hubungan industri, dalam dunia manajemen human resource, karena kita tahu bahwa sekarang ini perubahan bisnis dan ekonomi yang begitu pesat berdampak pada dunia kerja. Jadi nanti Pak Sorchan akan sharing. Pak Sorchan ini sebagai narasumber handal
yang memang sudah kondang. Kita tidak asing lagi dengan beliau. Semoga nanti Pak Sorchan bisa mengeluarkan jurus-jurusnya, bisa berbagi kepada kita ya Pak ya. Amin. Makasih Bu. Amin. Makasih. Ya. Nah, sekarang sudah 45 orang terdaftar. Ada 3 tuh, silahkan. Silahkan memperkenalkan diri Bapak Ibu. Selamat sore. Selamat sore Pak Endo. Betul Ibu. Iya, Bapak dari mana ini? Di Jakarta sih Bu. Oh, Jakarta. Dari Baik, salam kenal. Pengda Bu. Iya, salam kenal Pak Endo. Salam sehat. Salam sehat. Iya, kemudian juga tadi ada Bu Eka ya, ada Bu Eka. Pak Alden, Pak Deden, baik. Sudah 46 peserta. Ya, kita diramaikan oleh 46 orang peserta. Semoga nanti kita bisa saling berbagi dalam topik yang keren banget. Ya, bagaimana kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan ke depan, pekerjaan apa yang menjadi challenging ke depan, kemudian bagaimana kita menata karir kita untuk merespon situasi ke depan ini, begitu ya. Baik, di sini juga ada Pak Miki. Saya nanti akan juga memperkenalkan Pak Miki ada sebagai host di sini, dan kita sangat berterima kasih karena event ini di arrange oleh Pak Miki yang begitu antusias, begitu tekun, begitu peduli dengan dunia human resource. Sekali lagi terima kasih Pak Miki, terima kasih dari kami semua. Oh, sama-sama Bu ya teman-teman. Jadi Bu Elis ini udah 5 menit ya? Iya. Gimana? Ya, mau mulai aja? 47 kita mulai saja Bapak. Nanti iya, mungkin boleh ada yang juga. Tepuk tangannya untuk Pak Miki itu saya. Kita Tepuk tangan virtual. Mungkin Tepuk begini. Tangannya virtual. Virtual. Mungkin sebelum kita masuk kepada materi, kita coba semangatkan jiwa raga kita, begitu. Saya ingin juga melihat Bapak Ibu senyumnya yang begitu semangat, penuh semua energi. Buka kamera. Ya, semua melihat kamera, dan coba angkat tangannya. Masing-masing angkat tangan kanannya, kemudian kita tengok ke sebelah kanan, ke teman kita, dan kita sapa. Halo teman, kita semangat mengikuti webinar siang hari ini. Halo teman. Halo teman. Kita akan mengikuti webinar dengan penuh energi. Kita akan mengikuti webinar dengan penuh hati. Ya. Kemudian yang kedua, kita munculkan senyum kita secantik mungkin, sebagus mungkin, sesemangat mungkin. Coba kita lihat senyum masing-masing. Ya. Sip. Senyum yang penuh semangat, penuh optimisme. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Waktu sudah 15:07. Mari kita kumpul semua di room meeting. Kita akan sama-sama menyimak materi yang akan dibawakan oleh Mr. Sorchan. Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa topik pada siang hari ini adalah Future Job Karir Sukses Karir Path dengan narasumber Pak Sorchan. Saya perkenalkan, beliau itu adalah konsultan bisnis, mentor sekaligus founder mentoring self improvement, sekaligus ayah dari beberapa putra-putri, kemudian juga sebagai suami yang ideal tentunya, sekaligus sebagai manusia pembelajar. Beliau itu sebagai insan pembelajar yang sekaligus terus-menerus melakukan improve dirinya, karena sebagai mentor dan founder self improvement, jadi kayaknya tidak diragukan lagi, dan kita ingin belajar bagaimana self improvement yang handal, begitu ya Pak Sorchan ya? Ya, betul. Ya, sebelumnya juga Bapak Ibu, saya akan menyampaikan rundown acara. Ya, ini sudah jam
15 lebih 10 ya. Nanti ada sekitar 1,5 jam acara kita. Pertama nanti Pak Sorchan akan menyampaikan topiknya selama maksimal 60 menit. Kemudian sesi kedua akan kita ikuti dengan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya yang dilakukan setelah sesi paparan selesai begitu ya. Nah, nanti tentu dengan memperkenalkan diri dari mana asalnya, kemudian kita bisa topik apa yang nanti akan ditanyakan. Kemudian juga saya mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk tertibnya acara nanti ketika tidak ingin bertanya, tolong di-mute, dan ketika nanti Bapak Ibu mulai bertanya, tolong juga di-unmute begitu ya. Pertanyaan singkat, padat, dan jelas supaya nanti kami bisa menangkap pertanyaannya begitu ya. Kemudian juga terakhir, Bapak Ibu, jika selesai acara ini, tolong juga jangan lupa mengisi form feedback ya webinar sharing hari ini dengan mengisi pada bit.ly/feedback kita. Seperti yang sudah disampaikan di grup kita ya Bapak Ibu, jangan lupa nanti mengirimkan feedbacknya. Kemudian juga sebelum itu kita ada closing dengan photo session. Dan kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan video secara bersama-sama. Kurang lebih itu rundown kita hari ini. Ya, pada sesi ini langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Sorchan untuk langsung menyampaikan materi yang kita tunggu-tunggu, yaitu Future Job, Career Sukses, dan Career Path. Terima kasih. Silakan Pak Sorchan. Ya, terima kasih Bu Elis. Salam bahagia semuanya ya di sore hari ini di waktu Indonesia bagian Barat dan agak menjelang malam ya di waktu Indonesia bagian Timur ya. Dan kalau ada di belahan dunia lain bisa selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam bahagia dan baik, saat ini saya akan membagikan materi ya, yaitu yang berjudul Future Job, Career Success, dan Career Path ya. Artinya bahwa 3 hal ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya ya oleh semua orang, termasuk terutama sih bagi yang usianya mungkin 20, 30 atau mungkin 40 ya. Nanti yang usia 50, 60 belajar ya. Karena future job, career success, dan career path ini akan membuat kita menjadi pribadi yang dapat bertahan sebenarnya di tengah pandemi. Ya, jadi kita tetap bisa, kalau yang usia 50 60 awet muda lah ya, bisa tetap awet muda, panjang umur, dan bisa melihat anak cucu. Nah, sedangkan yang 20 30 keep spirit untuk memasuki era pandemi ya, dan era 4.0 atau jilid 4. Next, kita akan lihat tayangan PowerPoint berikutnya. Ini saya ya, bisa ditemui di berbagai platform, sebenarnya cuman ada nomor WA saya di sana, lalu ada Spotify saya, bisa dengar di mobil, di HP, lalu ada YouTube saya, Mr. Sorchan. Sebenarnya ada IG juga, Instagram juga Mr. Sorchan, dan Facebook juga ada. Tapi 2 hal itu saja, saya akan membagikan ilmu bagi SDM unggul ya di Indonesia. Saya dengan Pak Miki juga dengan Bu Elis ingin memberikan kontribusi agar ada SDM unggul bagi Indonesia yang lebih baik. Next, mari kita lihat tayangan berikutnya. Kita lihat Pak Miki, next. Ya, ini karena di Kendal. Nah, lihatlah masa depanmu. Wah, ini ya. Di era pandemi ini, dan bahkan saya bukan nakut-nakutin ya, ahli epidemiologi, ini kita belum puncak ya. Jadi ini kemarin rekor terus nih, bahkan yang terakhir pernah rekor hampir tembus 2000 ya, sehari COVID-19.
Memang ada yang bilang nanti kalau semua kena gitu, kena COVID, kita nanti punya daya tahan tubuh katanya. Namanya herd immunity itu ya. Tapi ini memang diobrak-abrik nih sama pandemi ini. Kira-kira masa depan kita suramkah atau cerahkah? Ya, itu ada dua. Saya harap cerah sih ya. Nah makanya saya dengan Bu Elis, dengan Pak Miki sekarang, bertiga ini kami ingin mencerahkan saudara. Nah, suram dan cerah itu nanti kita akan selidiki ya, kita pelajari di materi kita di saat ini. Next, mari kita lihat yang pertama nih. Nah, di era pandemi ya, masa depan karir menjadi berubah. Di era 4.0, teknologi informasi dan komunikasi sangat penting dan dunia ada di genggaman kita. Nah, ini menarik, saudara. Kalau di zaman dulu, di tahun 1600-an ya, ketika zaman kolonial, zaman Belanda, VOC, lalu abad 17, dunia itu luas banget, gitu. Tapi sebelumnya saya juga minta maaf kalau ada gangguan karena lagi ada pembangunan di sekitar rumah saya ya. Maaf kalau ada tukang nanti tok gitu ya. Diabaikan saja bunyi itu ya. Jadi balik lagi ke materi ini, jadi abad 16, 17, 18 kayak gitu, abad 19. Tapi sekarang dunia ada di genggaman tangan saudara. HP saudara bisa jadi pekerjaannya sahabat semua, guys semua, HP, laptop gitu ya. Dan saya sendiri punya menti di negara yang mungkin saudara tahu, Togo ya. Saya punya menti di Togo, belajar mentoring dengan saya. Dia bahasa latar belakangnya Perancis, saya latar belakangnya Indonesia, jadi ngomongnya sana Inggrisnya juga terbata-batas, ini Inggrisnya lumayan lah gitu ya. Tapi di genggaman tangan, di New York juga, di Boston. Nah, tapi dunia yang global ini, next, coba kita lihat ya, menjadi aneh sekarang dengan pandemi. Di era now, di zaman now, di era pandemi, era 4.0 jilid 4. Saya menggunakan jilid 4, ternyata ini terinspirasi saya dari Jokowi ya. Jadi Jokowi ngomong di Forum Rektor Indonesia, ini jilid 4. Saya pikir berarti ada 3 jilid nih. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Ternyata saya klik-klik di internet, itu namanya Revolusi Industri jilid keempat. Ya, jadi kita ada di jilid keempat. Nah, yang aneh, saudara, dengan adanya Donald Trump, kita ini jadi anti globalisasi. Nah, ini menarik ya, jadinya. Di mana Trump, Amerika dengan presidennya yang dulu, dia globalisasi gitu. Tapi sekarang dia nggak mau. Dia nah ini ada bunyi nih ya. Diabaikan saja bunyinya. Nah, sekarang karena China lebih maju, Tiongkok, dia anti globalisasi. Lalu dengan pandemi karena nggak social distancing, jadi anti globalisasi. Aneh ini memang, bukan aneh sih, memang dari globalisasi jadi anti globalisasi. Jadi itu karena masing-masing, terutama Amerika ya, seperti itu. Tapi dunia terglobalisasi gitu ya, tapi nggak boleh social distancing. Tapi itu nggak mungkin. Bali juga udah buka kan sekarang. Lalu Italia udah nerima pariwisata, lalu yang lain nerima. Nah sekarang yang selanjutnya, era 4.0 itu anti birokrasi. Bayangin sekarang, Rima, wali kota Rima itu kemarin sempat kepancing mau menghukum orang yang jelek-jelekin dia. Kalau Jokowi mah udah siap jelekin terus dia. Karena anti birokrasi. Sekarang saya tadi bilang ke Bu Elis sama Pak Miki, saya nggak mau mendeliver informasi ya, saudara bisa klik di internet. Dan orang menjadi banyak yang pinter. Tapi persoalannya, apakah jadi pinter itu terus jadi sopan? Jadi nggak taat sama otoritas? Kayaknya cenderung gitu sih. Gitu. Makanya polisi juga bingung tuh, gimana caranya. Nah ini perubahan ya. Nah kalau saudara modelnya birokrasi ini di kantor gitu. Kamu harus gini, kamu harus gini. Anak buah saudara semua akan ninggalin. Nah ini tapi gimana caranya? Wibawa tetap ada, otoritas tetap ada, gitu. Tapi
kita bisa meningkatkan produktivitas. Jadi anti birokrasi karena apa? Semua orang bisa kerja sendiri sekarang. Nah, nggak tahu nih Nadiem Makarim nanti dia bisa nggak memimpin Gojek terus memimpin Kementerian Pendidikan ya. Karena ini berubah semua di era. Terus era keterbukaan informasi tadi aku sudah sebut ya, saya sudah sebut. Jadi semua ada gitu, nggak bisa ditutupin. Makanya sekolah jadi apa ya sekarang ya? Dosen-dosen juga jadi apa? Bingung juga sih. Saya makanya saya kan ngajar S2 juga. Saya jadi cuma nulis aja di whiteboard ngajar. Saya bilang, nih PowerPoint, di scroll gini aja, scroll gitu. Nih buku, digini aja. Terus di kelas ngapain ya sama saya? Ya udah saya telling story aja. Nah itu lebih powerful menurut saya. Gimana sih kalau mahasiswa S2 kan ada yang cerita istrinya, anaknya, dia karir apa, itu malah lebih hidup. Tapi bukan berarti tanpa meninggalkan tugas-tugas akademis ya, gitu. Karena teman-teman yang nggak gitu, dokter-dokter di akademis saya juga bingung deh. Kan ada dokter lulusan Melbourne dari mana, bingung nih Pak, aku gimana nih? Ya karena nggak diupdate gitu. Suasana generasi dan mahasiswa S2 saya lebih pintar dari saya. Gitu. Saya ngomong, yuk kita belajar gitu. Nah selanjutnya personal touch. Nah kayak gini nih, Zoom ini nanti kalau ada yang mau. Pak Miki sudah mengizinkan, boleh japri, personal touch. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, maaf, mungkin saya akan secara konsep, secara umum. Tetapi lebih powerful personal touch. Begitu juga di kantor. Ini ngumpulin nih, rapat meeting gitu. Ini sebelum pandemi ya. Kalau dia cuman deliver aja, pemimpin rapatnya, nih, ini agenda rapat begini, kalian gini, nggak bisa. Sekarang orang pengen disentuh hatinya. Nah, makanya kan bisnis-bisnis yang menyentuh hati yang ya karena apa? Masing-masing kan punya HP. Jadi ya di HP itu aja bagikan gitu ya. Sekarang yang menyentuh hati saya sekarang TikTok. Saya suka TikTok sekarang ya. Karena menghibur ya. Lanjut, telling story. Nah, tadi saya ngomong telling story. Saya ini maaf ya, kalau ada di sini yang pengen teori-teori gitu, silahkan klik aja deh di internet. Ya, di YouTube, di IG ada, gitu. Tapi lebih telling story, nanti juga sahabat semua yang ada di sini telling story ya ke saya ya. Apa persoalan-persoalan yang mungkin bisa dibantu, gitu. Ya. Lalu selanjutnya, anti kemapanan. Wah ini dia nih. Jadi jilid 1 belum berubah, masuk jilid 2. Jilid 2 belum berubah, jilid 3. Jilid 3 belum berubah, udah jilid 4. Jilid 4 belum selesai, udah ada pandemi, gitu ya. Jadi nggak pernah mapan nih generasi 4.0 ini. Jadi artinya kan gimana nih? Tapi sebenarnya kalau sukses itu harus mapan loh. Dalam artian sahabat semua di sini, ya sahabat HR Wiki, kalau mau karir naik gitu, kan harus setia, harus konsistensi sampai jadi pakar, jadi ahli gitu. Nah ini jadi di tengah anti kemapanan kita harus mapan. Nah itu ya. Jadi itu nanti kita bahas deh ya. Out of the box. Box itu maksudnya kerangka berpikir. Ya. Kenapa saya selalu ngomong ke Pak Miki? Pak, saya bukan narasumber, bukan keynote speaker. Karena sekarang kita semua di sini nih ada berapa nih audiensnya? Saya lihat dulu nih. Ada berapa Bu ya? 64 Pak. Nah itu ada 64 box kerangka berpikir. Maka saya lebih setuju saya menjadi reframing. Saya akan mereframe pola pikir Anda semua yang ada di sini gitu. Sahabat semua, guys semua ya. Jadi yuk kita box itu kan kotak ya. Nah, kira-kira kotak berpikirnya kita semua ini mau maju nggak? Move on nggak di jilid 4 ini? Waktu saya lihat tayangan Sekretariat Presiden di Forum Rektor, Pak Jokowi ngomong gini, saudara-saudara, ini ngomongnya ke Forum Rektor ya. Saya ingin, ini bukan biasa-biasa, tapi ini biasa. Tolong jangan terlalu di bidang administrasi, kita majukan anak bisa. Siap, Forum Rektor Indonesia, dia ngomong gitu. Ke rektor-rektor. Keren banget nih. Gitu. Artinya, dia bawa kita ke jilid 4. Ya, yang artinya out of box. Lalu stres meningkat. Ya. Jadi di situ ada narkoba gitu ya. Banyak. Ya, S3, S2, S1, polisi, semua kena narkoba. Ya. Lalu pornografi meningkat. Nah yang kemarin saya tadi barusan lihat di Bangkalan, di Madura,
ada seorang ibu 21 tahun, anak satu diperkosa 8 orang, dan lalu ibunya stres, meninggal bunuh diri. Anaknya 4 tahun polos, di mana mama saya? Wow. Jadi apa ya? Inilah sebuah dilema. Ketika keterbukaan informasi ada di genggaman tangan Anda, informasi apa yang masuk? Positif atau negatif? Saya harap HR Wiki ini positif dong. Membangun menjadi positif. Karena ngeri-ngeri nih sekarang nih. Ya, yang kemarin juga ada anak 18 tahun bunuh mantan gurunya. 41 tahun dibunuh loh, diperkosa dan dibunuh. Jadi, aduh ya, ngelus dada gitu. Nah itu karena di situ lihat ya, stres meningkat, kriminalitas juga meningkat. Kejahatan. Saya kemarin sempat salah sih ya. Jadi saya ngasih tahu CV saya 3 angka di kartu kredit saya. Lalu akhirnya saya blokir kartu kredit saya ke bank, tapi setelah itu telepon terus orang, saya mengaku dari BCA, dari Mandiri gitu. Bang gue gini, tapi sekarang saya ngerti gitu. Jadi nomor saya sudah ada, tapi saya blokir, walaupun harus ganti kartu ya, tapi ya nggak apa-apa, karena waktu itu di Topet, di Tokopedia, kena tuh sempat saya. Jadi sahabat, guys semua jangan ngasih tahu CCP ya, nomor 3 di kartu kredit, karena itu akan membuka rekening kartu kredit kita. Nah, kejahatan, kriminalitas, crime ya, online crime. Lalu nih, seperti dengan Zoom ini, video fit call, ini juga berbahaya kalau misalnya nanti, misalnya yang kemarin bule di Jakarta itu kan harus buka baju dan segala macam. Jadi, itu yang saya maksud ya, hati-hati ya. Lalu, relasi online dan virtual. Nah, saya kenal Pak Miki, kenal Bu Elis di virtual ya. Termasuk dengan Pak Hidayat Mukti virtual. Kita kenal Pak ya, kita bersahabat virtual dengan Anda semua virtual. Jadi itu posisi banyak sih ya. Nanti guys klik aja di internet, tetapi intinya ini sih. Jadi anti globalisasi, anti birokrasi, keterbukaan informasi, personal data, telling story, anti kemapanan. Next ya, next. Berikutnya akan kita lihat. Nah, karir apa sih yang cocok ya di era pandemi ini, jilid 4, revolusi industri. Nah, keywordnya kalau kita mau bekerja itu, ini juga saya ambil di internet terus terang ya, jadi saya nggak malu-malu nih ya. Pak, walaupun saya Pak Doktor gitu, saya ngambil di internet juga ya. Jadi ini saya aja nih, digital ekonomi, jadi ekonomi digital, lalu artificial intelligence. Ini hati-hati nih robot. Tadi saya baru makan pagi sama anak saya 18-16 tahun. Kamu mau nggak nanti pacaran sama robot? Saya bilang gitu ya. Nah, robotnya tambah pinter nanti ya. Nah, saya kenapa ngomong gitu? Saya baca artikel tuh ada suami istri, si suaminya itu sudah jauh lah sama istrinya, terus beli robot. Ternyata istrinya juga suka, suaminya suka diambil ya. Harga robotnya hampir 150 juta ya. Nah, ini ada. Lalu ada big data, tadi robotik udah, disruption innovation. Disruption innovation itu artinya inovasi yang kayak kacau gitu. Kayak nggak teratur. Bisa gini nih, kemarin tuh teman saya dokter ya, dia lagi pengen diet keto. Ternyata guru keto seluruh Indonesia tuh bukan dari kedokteran, tapi dari fisika. Disruption. Dia jago kesehatan, tapi bukan dari latar belakang medis. Ya kan? Ada juga orang jago, misalnya sekarang nih, e-sport, elektronik sport. Itu S1-nya apa ya? Gak tahu juga. Saya malah ngomong ke anak saya yang mau masuk kuliah nih, kamu udah aja sekolah di e-sport. Tapi e-sport dulu saya baru ada di Korea kan. Nah jadi disruption nih. Guys semua bisa pakar di bidang apa saja dengan belajar dari YouTube, dari internet, dari Instagram, dari TikTok gitu ya. Jadi disruption. Lalu apa saja sih karir yang cocok ya? Itu content creator ya. Jadi creator, lalu content writer atau copywriter, lalu spesialis media sosial ya. Jadi yang membahas media sosial atau sosialis sosial media strategis, lalu CEO, search engine optimization, lalu cyber security, jadi di bidang keamanan cyber ya, lalu digital public relation, lalu manajer pemasaran digital atau digital marketing, lalu developer software atau app developer,
dan web developer. Wow, bingung ya. Ini profesi apa? Pak Hidayat Mufti nggak tahu tuh profesi apa. Saya juga ngomong aja. Itulah profesi yang ada di jilid 4 ya. Jadi anak-anak kita, ini saya kasih testimoni aja. Pada waktu anak saya belum punya KTP, saya bawa dia ke sebuah bank. Lalu dengan modal uang yang saya taruh dalam jangka waktu 7 bulan kalau nggak salah, uang dia sudah berkali lipat, 24 kali lipat. Sekarang udah 30 nggak saya tengok nih. Karena apa? Dia lebih familiar dengan tadi, content writer, dengan digitalisasi. Nah, dia sebenarnya dulunya jualan online, lalu sekarang dia kelompok adminnya IG, jadi dia administrator dari PSS Sleman sebelum di pandemi, lalu dia juga admin dari beberapa klub sepak bola, lalu dia juga punya akun IG Timnasgram, lalu MU juga berbasis itu, dan follower dia selalu 10.000, 11.000 di IG. Dia manfaatkan itu untuk halaman iklan. Nah, ternyata naik level lagi. Dia menjadi admin dari IG, lalu admin-admin IG di seluruh dunia itu berkumpul, jadi temannya dari Brasil, dari apa, lalu buat trik-trik. Nah, yang menarik, dia ngomong ke saya, ke papahnya, "Pak, pengen nggak punya Instagram tapi di like 10.000?" Apa itu? Itu palsu apa asli? Ya itu Pak, jualan saya. Waduh, saya bilang, jadi bisa jualan like gitu. Nah ini menarik ya, artinya bisa dijual belikan tuh. Jadi udah begitu karena dia sudah hampir 5 tahun saya kasih HP dari SMP kelas 2, sekarang SMA kelas 3. Begitu cepat dia berkreasi karena di era 4. Bapaknya, aduh gagap-gagap bapaknya. Ini bapaknya mau gaya-gaya milenial aja gitu ya. Next ya. Ada PowerPoint lagi, next. Nah, jadi apa sih opportunity-nya ya? Ada sih menurut saya. Opportunity-nya begini, di era 4.0 itu kita lihat keberhasilan Zoom. Zoom itu, saudara tahu, itu adalah seorang Tiongkok, seorang China, dia pergi ke Amerika, dia berjuang, lalu dia bekerja di satu perusahaan Webex namanya. Nah, ownernya Webex itu dia bilang, "Pak, aku punya aplikasi gini." "Oh, ini nggak bagus." Nah, dia kembangin sendiri, dia keluar dari Webex, lalu sebelum pandemi 2 tahun lalu Zoom nggak laku, tapi setelah pandemi laku. Nah ini menarik. Nah yang penting adalah sebenarnya ini kuliner online, bisa jual frozen food, new business profesional from home, from anywhere, atau online shop. Jadi begini, seperti anak saya sih terus terang ya, harus jujur sama guys semua. Saya nggak jualan online, tapi anak saya, dia luar biasa duitnya. Banyak sekali untuk ukuran seanak itu yang usia 17 itu di rekeningnya. Nah, itu bisa bisnis dari rumah. Inilah berita baiknya. Hai guys, semua kita bisa bisnis dari rumah. Kita bisa cuma pakai HP aja bisnis. Ayo bisnis kreatif. Jadi ini berita baiknya. Bisnis bisa dari mana aja, sambil ngendarain motor, mobil, sambil nyuci kalau ibu-ibu gitu ya, sambil jemur, bisa bisnis. Ini keren gitu. Jadi nggak usah ngantor. Kalau dulu saya ingat ya, mungkin zamannya Pak Hidayat Mufti juga sama. Mau kemana Pak? Ngantor. Wah, terus sama mertua ngomong, mau kemana? Ngantor, padahal mau dapat kerjaan. Ya, bawa koper gini. Sekarang kan enggak. Mertua bilang, "Lo kok di rumah aja? Lagi bisnis Om." Gitu. Nah, ini ya, jadi menarik ya, guys semua, sahabat semua, bahwa kita bisa bisnis dari rumah. Dan banyak orang yang kaya di 4.0 bisnis dari rumah. Kemarin ada satu orang jualan face shield, ya kan? Laku benar. Ya, dengan modal 3.000 dia lepas aja. Tapi kadang dropship juga bisa ya. Ya, Pak Adi bisa dropship. Siapa aja sih, Pak Jarot, siapa saja bisa dropship. Jadi dropship itu kita cuman jual dari topet, kita lempar aja. Ke ini. Oke, next. Itu lebih baik kita berkarir di bidang kita, di zona kekuatan kita. Nah, itu ya. Next. Supaya cepat. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, success is apa? Ini dia. Nih, persoalannya, sukses itu definisinya banyak banget, guys, ya. Orang pada umumnya kalau sukses itu satu, dari segi kekayaan, wah, punya banyak duit. Dari sisi kedudukan, wah tinggi kayak presiden, kayak Nadiem gitu. Wah tinggi. Lalu
bisa dapat. Ada satu teman saya lucu ya. Aku pengen jadi bos, kenapa? Tempat parkirnya enak. Gak usah nyari. Gitu. Memang tempat parkir di tempat saya kerja tuh khusus untuk bos ya. Jadi nggak pernah rebutan tempat parkir gitu. Ada. Terus ada lagi, enak, sukses jadi bos, kenapa? Itu kantornya enak banget ya di sudut sana, view-nya bagus. Ada lagi. Itu lebih baik kita berkarir di bidang kita, di zona kekuatan kita. Nah, itu ya. Next. Supaya cepat. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, success is apa? Ini dia. Nih, persoalannya, sukses itu definisinya banyak banget, guys, ya. Orang pada umumnya kalau sukses itu satu, dari segi kekayaan, wah, punya banyak duit. Dari sisi kedudukan, wah, tinggi kayak presiden, kayak Nadiem gitu. Wah, tinggi. Lalu bisa dapat, ada satu teman saya lucu ya. Aku pengen jadi bos, kenapa? Tempat parkirnya enak. Gak usah nyari. Gitu. Memang tempat parkir di tempat saya kerja tuh khusus untuk bos ya. Jadi nggak pernah rebutan tempat parkir gitu. Ada. Terus ada lagi, enak, sukses jadi bos, kenapa? Itu kantornya enak banget ya di sudut sana, view-nya bagus. Ada lagi.